Di dalam Engkau kami diam, di dalam-Mu kami bergerak. Kami rindu keseluruhannya semua ditelan oleh kebenaran-Mu. Karena semua oleh Dia, di dalam Dia, bagi Dia. Engkau Kristus Tuhan, yang kepadanya kami percaya bahwa firman adalah Allah itu sendiri. Yang mengerjakan perubahan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau itu menjadi jadi dan tidak ada yang gagal. Dan kami percaya pada kesempatan ini kami datang berkumpul tidak hanya memuji, bersorak dan bersyukur. Kami juga bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami rindu berperkara, lebih jauh lagi berjalan bersama dengan-Mu untuk sampai pada setiap destinasi dalam hidup ini adalah kehendak Tuhan yang jadi. Karena itu berbicaralah sekali lagi. Karena firman itu menyembuhkan, firman itu memulihkan, firman itu membukakan pengertian-pengertian buat setiap kami sehingga kami boleh bertekun dalam iman kami. Karena semuanya tentang-Mu dan hanya bagi-Mu semua kemuliaan kembali. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Adalah sebuah kebiasaan buruk ketika kejenuhan itu melanda. Setiap orang punya keadaan di mana dia menjadi jenuh. Ya. Nah, bicara tentang jenuh, di setiap 5 tahunan atau 10 tahunan di Indonesia itu muncul istilah-istilah yang keren, tapi sebetulnya memberi dukungan untuk hal tersebut. Ya. Tahun 2000-an kita kenal istilah bete, betul ya? Yang kependekan dari dua kata bosen total. Ya. Lalu kemudian belakangan ini ada kata mager. Dan kemarin terbukti karena mager, akhirnya anak muda beratnya sampai 300 kilo. Ya. Kalau ada di antara Anda yang mau nyusul silahkan. Mager. Ya. Nah banyak kali ini kemudian menjadi bukan hal buruk lagi, tapi justru menjadi tren. Ya. Yang trennya itu akhirnya mewabah gitu. Kalau enggak gitu enggak keren. Ya. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang bagaimana kreatif dan apatis itu di hadapan Tuhan ada garis pemisah yang jelas. Ya. Jadi tidak ada gray area antara kreatif dengan apatis. Nah, saya mulai yang pertama tentang apatis. Ya. Tampilannya ada enggak? Nah, seperti biasa itu yang penting, si botak nggak penting. Ya. Apatis itu adalah kelesuan, masa bodoh, tidak peduli. Bahkan tahun 80-an, 90, ada statement yang mengatakan cuek itu bagian dari iman. Ya, itu pernah muncul itu, istilah itu. Ya. Apatis, secara narasi Alkitab, kita akan menemukan beberapa kejadian-kejadian tentang hal yang apatis. Yang pertama adalah kasusnya Kain dan Habel. Ini adalah kasus ketidakpedulian. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya. Ini kasus pertama, ya, saya beri catatannya. Ya. Ini adalah kasus apatis dalam bentuk ketidakpedulian. Sebetulnya ini juga mewabah pada gereja Tuhan. Karena tidak jarang dan tidak sedikit yang terjadi dalam pertemuan ibadah minggu yang duduk di sebelahnya, duduk di belakangnya, duduk di depannya, dia nggak tahu namanya. Ya. Jangankan mau peduli, tahu nama pun tidak. Ya.
Akhirnya satu gereja namanya Shalom. Ya. Karena setiap ketemu cuman itu Shalom, 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 ketemu di lift Shalom, ketemu di eskalator Shalom. Ya. Ini udah dari sononya, bisa-bisanya gitu loh. Ketika Tuhan tanya dia jawabnya, emang gue babysitter adik gue, mana gue tahu dia di mana. Ya. Enteng loh dia jawab loh ini. Ya. Ketidakpedulian. Yang kedua, kasusnya Yunus. Yunus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya. Maka aku dahulu meralihkan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bunuh diri paling rohani pertama di muka bumi dilakukan oleh Yunus. Ya. Dia suruh Tuhan cabut aja nyawa gua sekarang. Ya. Ini memang adalah situasi di mana dia udah memang orang muda tuh cerdas. Yunus itu kalau dari literatur sejarah mengatakan bahwa dia ada di usia produktif pada masa itu. Ya. Ketika Tuhan perintah dia. Dan orang-orang dalam usia produktif segala hal dalam dirinya itu produktif termasuk pikirannya sehingga kadang-kadang bukan hanya cerdas tapi kayak yang paling pinter gitu ya. Dimana dia bilang, bukankah waktu itu telah kukatakan ketika aku masih di negeriku. Gitu. Dia mau bilang gini, tuh kan kurang kerjaan kan Tuhan nyuruh saya ke sini, endingnya begitu juga toh. Gitu. Jadi memang latar belakangnya adalah dia nggak pengen ke sana bukan karena nggak taat, tapi memang dalam kepercayaannya dan yang dia inginkan adalah Tuhan jangan berbagi hati gitu loh kepada bangsa lain. Kalau sampai dia pergi ke Niniwe lalu kemudian orang di Niniwe itu pada tobat lalu Tuhan mengampuni mereka, dan artinya kan Tuhan berbagi hatinya kepada bangsa itu. Kalau sampai itu terjadi berarti dialah orang yang akan menjadikan itu terjadi. Nah, alhasil dia takut dimusuhi oleh sebangsanya, makanya dia menolak untuk pergi ke sana. Tapi akhirnya pergi juga gitu loh. Dan kalau Anda lihat isi narasi daripada khotbah KKR-nya Yunus, ini isi khotbahnya itu kemarahan Tuhan semua. Ya. Pendeta Yunus ini marah-marah waktu khotbah. Ya. Kalau Anda lihat isinya, lalu kemudian coba kamu convert ya ke bahasa Indonesia masa kini dalam kamus gaul, wah ini ngeri. Pokoknya isi khotbahnya tuh, udahlah lu mampus semuanya. Gue datang ke sini cuma mau ngasih tahu kalau lu mau dihukum Tuhan semua. Siap-siap aja buat pada mati ya. Itu aja, nggak panjang lebar. Ciao, dia cabut. Tapi yang herannya dia nggak pulang gitu loh. Dia malah pergi ke sebelah timur kota di dataran yang lebih tinggi dari pemukiman orang Niniwe, dan di situ dia bangun pondok, niat kan. Ini kan kayak kondisi homeless yang ada di Jakarta ya enggak? Nggak bisa lihat tanah nganggur, dia bangun bedeng. Ya. Setelah dia bangun bedeng, dia tongkrongin tuh. Kamu tahu nggak apa yang dia tungguin? Dia tungguin azab, men. Ya. Ini orang doyan gitu ya, buat kamu yang doyan nonton Indosiar. Ya. Ini lagi nungguin orang dihukum Tuhan gitu loh. Dia tonton, dia tungguin. Ntar lagi ada hujan belerang nih. Tapi gak kejadian. Jangan-jangan air bah ntar lagi. Gak kejadian juga. Ya. Sementara lagi nunggu, ada pohon jarak yang tumbuh di samping bedengnya dia. Ya. Dia senang tuh pohon tumbuh. Gak lama gugur juga tuh daun. Pas daunnya gugur, kepalanya kena panas matahari. Dia ngomel lagi sama Tuhan. Ya. Waktu dia ngomel, Tuhan bilang, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Ya.
Saya melihat narasinya itu Tuhan masih pakai kalimat yang sangat baik gitu ya. Kalau mau diterjemahin sebetulnya, emang lo pantas marah gitu, kurang lebih begitulah ya. Atau yakin lo marah cuma gara-gara pohon jarak gitu. Karena memang bukan karena pohon jarak, dia marah gara-gara ini kapan dihukumnya gitu loh. Kok kayaknya udah coming soon-nya udah lewat gitu. Kok gak kejadian-kejadian. Ya. Sampai akhirnya Niniwe ini kan semuanya puasa. Nggak ada bangsa yang berpuasa se-ekstrim Niniwe pada masa itu. Orang dewasa, anak kecil, bayi, hewan ternak, semuanya dibikin puasa. Sampai akhirnya Tuhan mengampuni mereka karena pertobatan itu. Ya, mereka berpuasa di hadapan Tuhan. Ketika itu terjadi, makin marah ini satu. Ya. Saking marahnya dia bilang, cabutlah kiranya nyawaku. Ini kasus kalau di summary situasinya, ini yang disebut dengan apatis kelesuan. Ya. Menjadi lesu karena dia pikir Tuhan lebih tertarik orang lain daripada dia. Ya udah gini-gini aja kan. Ya. Kasus yang berikutnya adalah Pilatus. Makanya sampai hari ini tidak ada orang kasih nama anaknya Pilatus. Ya, ada beberapa nama yang ada di dalam sejarah Romawi diberi, itu biasanya bukan untuk nama anak, tapi nama anjing. Berapa di antaramu yang pernah kasih nama anjingmu Nero? Karena memang Kaisar Nero itu kejam, betul. Yang herannya dia kasih nama anjingnya Nero, tapi dia pengen Nero itu jadi baik. Padahal Nero itu kejam. Pilatus kasusnya adalah masa bodoh. Di Matius 27 ayat 19 sampai 25, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau campuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Kasus Pilatus adalah apatis dalam golongan masa bodoh. Beberapa penyebab sikap apatis diantaranya adalah yang pertama karena masalah kesukaan atau masalah minat. Ya. Ini yang pertama, penyebab sikap apatis. Makanya kamu hati-hati dengan istilah passion. Ya. Gimana lu mau kerja apa nih setelah lulus? Ya ngikutin passion aja. Cialah ngikutin passion. Lu tahu yang bisa ngikutin apa yang dia mau cuman pewaris. Kalau perintis kagak bisa bos. Ya. Passion itu bukan sekedar hasrat. Ya. Kalau passion itu adalah tentang sesuatu yang menyenangkan dan kamu mau melakukan apa yang menyenangkan, kamu pikir ulang deh. Udah pernah nonton belum filmnya Passion of Christ? Menyenangkankah itu? Iya, buat orang psikopat, iya. Keren dipaku, asik, ya kan? Kalau lu di bawah rata-rata kewarasan ya pasti begitu. Lah itu passion. Ya. Passion itu based on penderitaan sebetulnya. Ya. Hasratmu itu sebetulnya challenge untuk penderitaan. Menyenangkan. Apa sih pekerjaan yang menyenangkan? Apa coba pekerjaan yang menyenangkan?
Pekerjaan yang menyenangkan adalah pekerjaan yang tidak dikerjakan. Iya, kalau mau bilang menyenangkan. Apalagi kamu yang pilih jodoh, passion, jangan sok tahu. Laki-laki lu nikahi perempuan karena passion, yakin? Ingat, ada token listrik, ada PBB rumah, ya, ada STNK tiap tahun yang lu mesti bayar. Ada tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar apa yang kamu bilang hal yang menyenangkan buat saya. Ya. Dan inilah penyebab dari apatis. Yang kedua karena faktor mencintai diri sendiri. Makanya orang jadi apatis. Dan orang menjadi apatis karena dia mencurigai Tuhan. Sama seperti Yunus. Ini Tuhan mau bikin apa sih? Nyuruh gue ke sana, nyampein hukum, mereka dihukum juga kagak, malah diampuni, kan malu gue yang khotbah. Ya. Gimana sih, ya kan? Jadi tengsin begini. Ya. Karena mencintai diri sendiri, maka orang jadi apatis. Ya. Berapa banyak sih di antara kita yang takut bantuin orang yang kecelakaan, sementara nggak ada kendaraan lain, cuma ada kendaraan lo doang sama orang yang kecelakaan tunggal di tempat itu. Ya. Baru kemudian pakai kata hikmat lagi. Kita mau tolong tapi harus berhikmat. Alah, alasan aja loh. Ya. Penyebab apatis yang berikutnya karena kekecewaan. Kecewa itu manusiawi. Hidup dalam kekecewaan itu duniawi. Ya. Biasa kok orang kecewa. Tapi kalau kamu kasih makan terus kamu punya kekecewaan, kamu jadi orang yang curigaan sama orang terus. Ya. Orang bisik-bisik, kamu curiga ngomongin kamu. Orang ramah, lu curiga. Orang senyum, lu curiga. Orang liatin dari jauh, lu curiga juga. Ya. Orang kalau hidup dalam kekecewaan, penolakannya luar biasa. Biasanya kalau dia ngomong, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah enggak. Enggak, maksudnya gini. Lu cross check deh. Ya. Penyebab sikap apatis. Tidak mau disalahkan. Jadi lebih baik I'm do nothing aja. Karena ntar gue salah lagi. Ya. Orang kalau hidup dalam kekecewaan gitu loh, udah mulai pahit, enggak, ntar gue salah lagi. Ya. Salah mulu gue. Ya salah lu, kenapa salah mulu? Salah hobi, ya kan? Ya. Penyebab sikap apatis karena memang tidak mau bertanggung jawab. Ya. Udah, ya. Gue yang bikin, lo yang nanggung gitu. Ya. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Kan gitu. Ya. Ini sikap apatis. Ya. Bentuknya, manifestasinya, ini biasanya menimpakan tanggung jawab kepada orang lain. Habis tadinya disuruh dia sih. Ya. Kalau lo gak bilang gini kan gue gak bikin begitu. Ya. Ini loh. Orang-orang apatis itu manifestasinya selalu menimpakan tanggung jawab kepada orang lain. Ya. Ini pokoknya the best actor untuk playing victim. Lo tahu nggak gue marah gara-gara lo? Kalau nggak gara-gara lo gue nggak marah. Ya. Gue nih susah gara-gara lo nih. Coba Tuhan nggak ciptain lo, Tuhan juga salah sih ciptain lo. Ya kan? Ini muter nih, gila nih. Ya. Buset deh, mind blowing, ya kan? Salah satu bentuk apatis adalah nggak pernah mau mengambil keputusan. Lu peka deh kalau udah pacaran sampai 12 tahun, 13 tahun tuh cari saudara tiri, bukan mau cari pasangan. Ya. Ini apatis, pacaran kok kekekalan. Ya, itu bukan kelamaan lagi, kekekalan, ya kan? Buset deh. Aduh. Setiap kita siapa aja bisa kejebak sebetulnya dalam situasi ini dan sikap ini. Karena itu mari belajar dari Tuhan yang menciptakan Anda dan saya tentang kreativitas. Kreatif itu artinya berdaya cipta. Solve problem, pemecah persoalan. Ya, coba dong di next dong. Pekerjaan yang menggunakan kecerdasan dan imajinasi. Ya. Mana dia?
next dulu. Nah, sekarang kata cipta itu sempat membuat rame, membuat heboh, padahal maksudnya apa, tapi yang dimengerti apa? Masih menyimak Anda beberapa bulan yang lalu Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, sebetulnya banyak menolong kok. Cuman memang kalau mentalnya terus-terusan karyawan susah. Ya, sebetulnya kita kan lagi didorong untuk bisa skillful itu lebih mumpuni daripada orang yang hobi di direct. Ya. You must do this gitu loh. Skillful itu lebih tergunakan. Dan kalau pakai bahasa Betawi, lu kalau skillful kagak ada matinya deh. Udah itu udah paten punya. Ya. Bicara pemecah persoalan itu kreatif. Ya. Pekerjaan yang menggunakan kecerdasan, pekerjaan yang menggunakan imajinasi. Kalian dengar saya khotbah mungkin cuma 30 menit, 35 menit. Tapi enggak cukup hanya berdoa, membaca Alkitab, dan menaruh ayat-ayat yang relate dengan apa yang mau disampaikan. Tapi saya juga harus banyak belajar literatur. Ya. Dan tidak cukup hanya di situ, ketika bahan khotbah itu jadi. Saya harus bayangkan ada di hadapan orang-orang yang tidak boleh menebak alurnya. Ya. Karena seorang pengkhotbah itu kalau mau dianalogikan di dalam industri perfilman, dia penulis skrip sekaligus dia sutradaranya itu ketika dia presentasikan. Dia harus bisa bayangin ketika gua ngomong 5 menit orang tuh bisa ngebaca gue gak gitu. Kalau bisa ngebaca itu repot. Karenanya kita harus beri sesuatu yang baru untuk Anda bisa refresh dan dapat hal-hal yang baru dari Tuhan. Dan itu harus diimajinasikan gitu loh. Ini gue ngomong gini dia tebak gak gitu. Dan ini saya menganalisa dari anak-anak saya ketika mereka masih SD. Ya, karena mulai SD kelas 3, kelas 4 mereka mulai resign dari sekolah minggu. Ya, resign mereka dari sekolah minggu. Karena guru sekolah minggunya itu ketebak. Ya. Mau ngomong apa ya anakku udah bilang gue tahu ini mau kemana. Ya. Ini karena memang kami biasa study Bible di rumah jadi mereka keasah gitu loh. Keasah, ini kelar ini kalau yang cuma ece-ece dan gak persiapan ya kan. Cuman pegang buku cerita 1 jam sebelum ibadah minggu. Lalu kemudian ketemu dengan anak-anak model begini, habis perkara lo, habis selesai, ya. Kecuali mungkin anak gue makannya cuma timun, nasi, air, ya kan. Ya mungkin udah darahnya rendah terus, ya kan. Oksigen kurang di otaknya, ya mungkin begitu, bisa terima gitu loh. Cuman kalau ini diasah terus, wah kelar. Ya. Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Mari ucapkan bersama-sama, buatan Allah. Saya buatan Allah, katakan. Ingetin sebelah kamu buatan Allah. Nah sekarang lo lihat itu mukanya buatan Allah. Ya, kayak begitu buatan Allah. Ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan good work, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata pekerjaan baik itu diterjemahkan dengan ibadah. Jadi bukan tetangga kita saja yang mengatakan bahwa senyum itu ibadah, ya kan? Jalan itu ibadah. All you do, semua yang di dalam Kristus adalah ibadah. Ya. Nah, bicara kreatif, belajar dari Alkitab, maka ini data yang kita dapat. Yang pertama, belajar dari Allah melalui penciptaan. Ya. Dia kemudian bertanggung jawab sampai pada penebusan. Karena memang resiko kan, dia menciptakan pribadi ciptaannya yang serupa dan segambar dengan dia, completely. Dari sensasi sampai esensinya, completely dari Allah, termasuk kehendak bebas. Makanya ada yang ngobrol bilang begini, lagian ngapain juga ya Tuhan iseng amat sih.
Udah taruh mereka di taman, di tengah taman ditaruh 2 pohon. Baru 2 pohonnya yang satu nggak boleh disentuh, yang satu nggak boleh dimakan buahnya. Iya jadi dimakan, ribet amat ya Tuhan ya. Sampai ada yang mind blowing bilang, kalau Tuhan nggak taruh itu pohon, nggak ada dosa. Jadi kita berdosa karena Tuhan. Gila. Iya kan, mau kita mah kalau mau ngeles mah jago aja. Ya. Gimana bisa kita berdosanya karena Tuhan? Justru karena kita serupa dan segambar, ya harus completely memiliki kehendak bebas. Apalah arti sebuah kehendak bebas kalau tidak ada pilihan? Tuhan harus konsekuen dong, dia berikan pilihan. Nggak banyak loh pilihannya, cuma 2. Cuma 2 pilihannya. 2 aja manusia udah ribet. Makanya ketika Hawa dibentuk, Adam itu kena anestesi. Benar nggak? Adam itu dibikin tidur loh oleh Tuhan. Tidur loh. Lu bisa bayangin kalau sampai Adam melek ketika Hawa dibentuk? Ribet men. Nggak gitu Tuhan rambutnya, nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Ya kan? Come on lah, biar jangan extension itu bulu mata bikin pas-pas aja. Nggak gitu, matanya nggak gitu. Ya kan? Agak belok dikit. Kecilin aja hitamnya. Kayaknya nggak keren deh kalau bulat ya kan? Kayaknya heksagonal asik deh, kayak barbel ya kan? Ya. Wah lu ribet kalau ikutan lo, ya. Ribet udah. Ya. Sampai akhirnya manusia salah milih. Setelah salah memilih, Tuhan tetap bertanggung jawab. Ini yang namanya kreatif. Yesus tuh nggak mati untuk kamu, Yesus nggak mati untuk saya. Yesus mati ganti kita. Makanya persembahan sapi, domba nggak cukup. Karena yang ditebus orang, bukan sapi. Ya. Kalau manusia bentuknya sapi, maka akan ada ayat yang tertulis Allah mengambil rupa sebagai sapi. Ya. Tapi ini kan karena manusia yang ditebus. Ngambil rupa jadi manusia. Ini finishing well loh. Kreatif itu finishing well. Tanggung jawab itu bukan sekedar pasang badan. Dengar laki-laki. Lu jangan sok tahu tentang yang namanya pasang badan. Karena yang tanggung jawab itu di dalamnya ada penyelesaian masalah. Ya. Saya heran kenapa kok semua pada sibuk sama debt collector tapi nggak pernah fokus sama orang yang ngutang nggak bayar-bayar. Ya. Ada lagi kemarin lebih gila di TikTok. Ngapain lu nagih? Ya lu nggak bayar, makanya jangan ngutangin. Karena lu ngutangin makanya jadi lu nagih. Gila lo ini. Ini memang dunia makin gila kok bener kok. Ya. Tanggung jawab tuh bukan sekedar lo pasang badan. Terlalu banyak laki-laki sembrono setelah jatuh dalam dosa. Perempuannya hamil lalu kemudian pasang badan. Udah pasang badan mau ngatur gereja lagi. Pastor kita mau dilayani. Jadi nanti kami rencana bulan Mei ya gitu. Dia ngomong Maret, kurang ajar loh. Kenapa jadi lo ngatur gue? Nanti bulan Mei tanggal segini semua yang paling orang kalau masih setahun oke ya. Anda bisa rencanakan semua, Anda bisa kasih DP buat gedung. Tapi kalau 3 bulan cuy kurang ajar loh. Kayak lu mau jebak pendeta gitu. Udah bayar Pak DP-nya. Ya tapi kan kita bimbingan dulu. Ya tapi udah bayar, gimana? Ya. Catering juga udah DP Pak. Ya udah repot tuh kita tuh. Ini kenapa lu yang repot jadi gue yang tanggung jawab? Ya kan ya, lu yang bikin dosa, gue yang diajak barengan gitu kan. Yakub menemukan teknik hasil silang tanpa kawin silang. Itu salah satu learn kreatif dari Alkitab. Ya, Anda simak deh kasusnya ketika si Yakub ini mau pamit dari rumah pamannya. Kasihan sebetulnya. Waktu dia disuruh ibunya pergi ke rumah tulangnya ini, dia pikir dia udah Abu Nawas tingkat 1. Tapi pas dia ketemu pamannya, rupanya nih opungnya penipu ini. Ini paman lebih parah ya kan, 7 tahun jiper dia. Jiper, dikasih nikah, maunya yang mana dikasih yang mana.
Udah kejadian baru paginya dia bilang, bukan yang ini, yang satunya. Pamannya bilang, lu mau yang satunya? Kerja lagi 7 tahun. Ya udah kerja lagi deh, yang ini mah gue gak cinta. Walaupun saya heran, karena yang pertama dia bilang gak cinta, tapi produksinya 10. Ya kan, ya mungkin deket rel kereta kali rumahnya. Nah, ketika dia mau pamit, pamannya bilang begini, boleh kita bikin transaksi terakhir ya, gentleman agreement-nya begini, lu boleh nanti waktu mau pergi, jadi kita sekarang gue mau invest dulu nih, kambing domba. Pokoknya bikin mereka beranak pinak dalam sekian waktu, yang polos punya gue, kata pamannya. Yang totol-totol itu punya lu. Ya. Sementara pada masa itu yang polos itu lebih mahal. Itu lebih mahal. Dan ketika diinvest, yang polos itu hampir semuanya. Gimana caranya bikin totol coba? Sementara tato belum musim tahun itu. Ya. Ini gimana mau ditotolin ya kan? Tapi dia kreatif loh. Rupanya kambing domba itu punya daya imajinasi yang kemudian mempengaruhi genetiknya. Ya. Makanya ketika mau berkelamin, bahasa Alkitabnya begitu ya. Di tempat wadah makan sama minumnya, dia taruh tinta dari tanaman. Ya. Akhirnya jadi bercak. Pas yang betina dikawin sama yang jantan, rupanya itu nyampe tuh di sini. Laki gue totol. Pas keluar, totol cuy. Anda baca deh di Alkitab. Dan kerennya, memang yang polos itu lebih mahal, tapi yang totol itu lebih kuat. Kan dia harus dalam perjalanan kan waktu itu, dia nggak pakai kargo gitu loh. Ya. Dia dalam perjalanan mau pulang ketemu abangnya, dan ini butuh yang kuat. Itu kreatif. Kalau kamu kreatif, diculasin kayak gimana juga, berkat lu nggak pindah. Ya. Cuman buat orang-orang yang mager, kelar udah. Ya. Kelar. Bahkan kadang Tuhan izinkan orang-orang yang membuat kamu terbatas supaya kamu ketemu belokan yang kamu harus lewatin. Nah. Yesus sendiri tukang kayu. Kreatif, learn in the Bible. Ada yang bilang, kalau si nabi yang itu jelas dari kecilnya. Kalau Yesus ada skip. Setelah umur 8 tahun, Yesus baru muncul di usia 30. 8 ke 30, berapa tahun? Matematika gue jelek nih. 20, kemana Yesus 22 tahun? Bisnis furniture. Lah ya memang iya. Jangan lo pikir Yusuf itu tukang kayu kere yang cuman buruh tukang. Bukan. Dia pebisnis. Ya. Makanya waktu mereka ke Bethlehem, ya, Yusuf Maria ke Bethlehem, mereka nggak cari kandang, mereka cari hotel. Bener nggak? Kalau Yusuf kere, dia udah dari awal. Ayo kandang deh, kosongnya. Kagak, dia cari hotel. Cuman zaman itu kan belum ada tiket.com, Traveloka, kan begitu kan, belum ada pay later, ya kan? Ya. Dan kebetulan hari itu bertepatan dengan sensus penduduk pertama di muka bumi. Sentralnya berpusat semua ada di Bethlehem. Sehingga penginapan no vacant. Kemana dia 22 tahun? Dia kerja. Makanya di usia 30 ke 3 tahun setengah, lumayan tabungannya cukup buat dia pelayanan. Lu ada pernah lihat nggak Yesus malak di pasar? Ketika pelayanan? Kagak, cukup dia punya. Ya. Aduh, creative learn in the Bible, Paulus. Yang survive bikin tenda. Ya. Ini memang dipaksa keadaan, tapi ya dia kreatif. Ya. Saya pribadi juga punya proyek yang dikerjakan oleh para motivator yang ada di Indonesia ini yang kalau dagang itu mahal banget sementara ngambilin ayat dari Alkitab tapi nggak ngaku. Ya. Ya. Saya kerjakan hal yang sama untuk beberapa platform BUMN di Indonesia, kontrak setahun, kontrak 2 tahun.
dan saya jadi speaker di sana, lumayan kayak orang bikin tenda. Ya. Walaupun nggak kebeli lah kalau Pantai Mutiara sama PIK juga. Tapi paling enggak minimal ya bisa buat ganti sepatu baru, bisa buat makan serumah. Kenapa dan bagaimana seorang menjadi kreatif? Ini penting. Ini bukan masalah bakat Bapak Ibu. Ya. Kalau mau dibilang, apalagi ada orang yang bilang begini, dia tuh sebetulnya baik loh orangnya. Terus ada lagi yang ngomong, pada dasarnya semua orang itu baik. Kalau Anda percaya itu, berarti Anda menghina Alkitab. Karena firman Tuhan bilang, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi enggak ada yang bisa di sini mengklaim, si Anu mah pada dasarnya baik, kagak dosa lu. Semua kita rusak, rata. Ya kan? Mau yang gondrong, mau yang botak, udah rusak dari sononya. Karena anugerah Anda bisa di sini sekarang. Ya. Itu based on-nya. Kenapa dan bagaimana orang jadi kreatif? Satu, mari sadar Anda berharga. Bela-belain dari sorga, nyampe Bethlehem, ke Nazaret, sampai ke kayu salib, karena Anda berharga. Kita ini bisa jadi kreatif, kenapa? Coba di next dong, kenapa dan bagaimananya? Karena kita harusnya menyadari berlalunya waktu. Habis nih sepanjang minggu ini, masuk Juli lu minggu depan. Benar? Nggak lama lagi di pertengahan Juli, tim pengembalaan akan membahas bagaimana Natal kita. Ya. Udah mulai itu dibahas, Natalnya gimana nanti. Terus satu masuk icebreaker orang ya kan. Ya ampun, nggak berasa ya udah mau Natal, habis koma lu nggak berasa. Ya kan? Berasa lah dari Januari nih hidup jalan terus gimana sih kagak berasa ya. Mari sadari berlalunya waktu. Ya. Lu nggak bisa muda terus, kecuali lu keluarga Dracula. Ya. Orang akan jadi tua, kamu nggak bisa suruh yang namanya kalender itu freeze. Oh Tuhan, aku mau sampai 3 hari ke depan tetap Senin. Dengan iman aku perkatakan, tetap Senin. Bangun hari Selasa, tetap Senin. Pokoknya nggak bisa. Time keep moving, you do nothing, you do something, time keep moving. Paling kalau Anda lihat-lihat notice Anda ya mungkin terheran, udah lewat sekian tahun ya. Udah lewat sekian tahun ya. Kenapa dan bagaimana seorang jadi kreatif? Karena dia punya tujuan yang jelas, bukan sekedar ide. Kalau cuman ide, wah Anda bisa lihatlah. Kondisi yang di dunia ini penuh dengan ide-ide para pemimpin yang kadang jadi aneh-aneh. Ide itu enggak melulu punya tujuan, tapi tujuan yang jelas akan memunculkan ide. Kalau orang enggak punya tujuan yang jelas, share God will be. Lihat nanti aja. Pokoknya kalau ikut Tuhan tuh ngalir aja. Belajar dari mana loh? Sementara Tuhan berkati Anda terus naik bukan turun. Amin. Jadi kepala bukan ekor, amin. Anda tahu air itu bagaimana cara kerjanya? Dia selalu mencari dataran yang lebih rendah. Dia akan turun, dia turun terus. Tuhan gak create hidup Anda terus turun. Lalu kemudian dapat membedakan antara visi dan misi. Saya gak tahu nih catatannya kalau di gereja ini. Visinya apa? Itu visinya. Visi itu goalnya, kalau misi itu bisa belok-belok. Bisa, karena kan yang penting nyampe di visi. Ini misi ini nih, yang ini nih situasional nih. Walaupun ini value-nya di sini, tapi kan goalnya di sana, di visinya. Orang kalau nggak paham, bedain antara visi dan misi, apalagi di dalam gereja, bacotnya kadang kurang ajar. Nih gereja mau dibawa kemana ya? Gue kalau nemu yang begitu, jemaat gue nemuin pala lo yang mau kemana. Nih gereja mah jelas mau kemana, lu mau kemana lagi sih? Ampun dah. Ya. Itu orang-orang yang apatis begitu, sok tahu. Ya, mau kemana sih nih? Bikin ini, bikin itu. Loh, mau kemana? Ini kan way-nya, itu destinasinya. The Way bilang persiapkan jemaat yang kudus, penuh belas kasihan, berdampak.
Dari yang perlu dikasihani, dibantu sampai akhirnya dia yang dikasihani bisa penuh belas kasihan juga untuk berdampak. Nyampe lu ke sana. Ya. Cuman sementara proses dalam perjalanan, si apatis begini emang gayanya. Lu kenapa pindah gereja? Enggak jelas di sana mau kemana. Nah lu yang gak jelas pindah mulu. Ya. Pindah mulu. Ada nih yang begini nih modelnya. Makanya saya suka pesan kepada yang ya di sini bersyukur loh. Saya dari khotbah pertama tuh ngelihat muka yang main musik ya itu aja. WL ya itu. Berarti kan Anda tertanam di sini kan. Gitu ya. Tertanam gitu. Yang kasihan tuh nggak apa-apa sih Anda mau pelayanan di mana, WL di mana nggak masalah. Cuman lu harusnya tertanam. Yang sehat kamu digembalakan juga gitu loh. Bukan terus rolling. Aduh. Jadi Sebi Mahadir, yang Sebi Mahadir tuh iblis gitu. Ya, gue khotbah dia ada di situ. Wis gile, ada pembicara tamu ya kan, ini WL tamu. Singer tamu, pemusik tamu. Hati-hati loh, ntar di sorga jadi tamu. Nggak lama jadi, udah jam besuk lewat keluar ya kan. Tidak menunda untuk melakukan yang baik. Orang jadi nggak kreatif karena suka nunda. Kalau mau jadi kreatif jangan nunda. Dengar nih, kamu yang masih tinggal dengan orang tua, yang selalu dimintain tolong dan selalu penuh dengan pengharapan palsu. Ya, tapi nggak bikin. Tolong bikin ini dulu, oke, tapi nggak gerak. Ya. Apalagi kamu yang suka dengan kata entar. Udah mandi belum? Entar. Belajar? Entar. Udah makan belum? Entar. Pas lu minta uang jajan, gua demen bapak lu bilang entar. Ya kan? Siapa yang tunda melakukan apa yang baik, jangan dia pikir masih ada kesempatan besok. Nobody knows kok. Sehat-sehat begini, saya ada beberapa teman pendeta masih bercanda, besok lewat. Habis nonton bola, lewat. Macam-macam, nggak ada yang tahu lah besoknya bagaimana. Baru percakapannya setiap kali di pinggir peti begitu. Gila mendadak banget ya. Ya iyalah mana ada yang ngatur schedule. Gue khotbah di sini pakai schedule dari tahun kemarin. Masa mokat iya ya kan. Bentuk kreativitas. Manifestasinya adalah tidak menyesuaikan diri dengan persoalan. Anda boleh toleransi terhadap banyak hal dalam hidup ini. Tapi jangan kompromi. Ini loh. Yang namanya menyesuaikan diri dengan persoalan, ini di ruangan ini, misalnya di sini bocor, oke, airnya netes, nggak tahu rembes dari mana, dan lama-lama mulai deras. Lalu kemudian kamu ini ide orang apatis, oke? Kita cari ember aja, oke itu mungkin pertolongan pertama, you taruh ember. Kayaknya nggak kelar-kelar nih airnya. Kayaknya kita butuh yang lebih besar. Oke, orang apatis mulai bergerak, dia pikir dia pintar. Dia cari yang lebih besar. Lama-lama dia bikin meeting untuk gimana caranya ada kolam di sini. Ya. Coba kita percantik supaya ada kolam, ya kan jadi bagus pemandangannya. Ini yang namanya you make it deal dengan persoalan. Orang kreatif itu nggak pernah make it deal dengan persoalan. Dia akan cari penyelesaiannya. Ini harus selesai karena ini persoalan. Ini bukan sebuah gift yang baik, ini persoalan, ini kendala. Dan kendala itu harus diselesaikan, bukan harus menjadi berdamai dengan hal itu. Adaptasi terhadap perubahan, itu kunci di mana kita bisa manifestasikan kreatif. Perubahan. Dulu gereja itu dulu haram banget loh, gak bisa di mimbar begini loh. Gak bisa. Biar kata lu mau beli lu punya sepatu 2-3 juta juga tetap gak layak. Ya. Pokoknya pendeta setelannya udah begitu dulu. Ya kan? Kalau gak begitu gak pendeta. Itu udah setelan. Tapi kan sekarang adaptif kita. Ya. Kita adaptif sampai kepada esensi sekarang. Udahlah, 1, sesuai dengan konteks komunitasnya. 2, sopan. Ini kan begitu kan, nggak mungkin gue khotbah pakai you can see di sini kan. Nggak enak juga lo ngeliat gue. Gitu. Ya. Tapi kan nggak hanya itu, entar lagi kan adaptif. Dulu nggak ada loh kode-kodean. Ya, pemusik, singer,
Lu bisa bayangin ya kalau satu kali WL-nya buntung. Kelar deh. Cuman zaman dulu tuh nggak ada. Zaman dulu tuh kenapa latihan bisa berkali-kali? Karena semua mesti ngafal. Ntar gini. Ya, tapi kan sekarang adaptif toh. Malah WL zaman dulu singernya harus hafal lagu. Mati, wajib. Kalau enggak lu terkutuk. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Bantuan monitor. Dalam masa transisi itu ada juga adaptif. Ya, WL yang mulai lupa lirik, bahasa roh dia. Ya, padahal dia lupa liriknya. Ya, yang adaptif ya kan. Ya. Yang mungkin kita belum masuk pada perubahan mungkin ini ya, tamborin. Saya nggak tahu, ini tapi bakal terjadi loh. Ya. Kreatif itu nggak ada masalah kok dengan perubahan. Selama itu masih punya membangun nilai yang berguna, no problem. Ya. Kalau sekarang kan, ya masih kayak dulu sih kalau gue bilang, kalau tamborin masih begitu. Dari zamannya tamborin di sini belum lahir emang begitu udah. Ya, gitu modelnya. Kita kan nggak tahu kan satu hari nanti mungkin ada tamborin yang pakai api. Ya kan? Ya kayak ya careless ya kan? Ya kan? Mau adaptif ya kan? Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kayak kan, fus ya kan, ya kali lah cobain gitu sekali-sekali ngomong sama Pak Gem ya, ya udah jangan muncul ide gila lo abis ini, ntar gue yang ditelepon nih ya. Melakukan yang baik tanpa paksaan keadaan itu kreatif, Orang-orang last minute nggak akan pernah jadi kreatif, last minute. Karena orang-orang yang apatis sebetulnya dia cerdas. Tapi dia nggak tekun. Coba deh Anda lihat deh. Di tempat kamu dulu sekolah, zaman saya sekolah. Hari ini teman-teman saya yang pintar itu rata-rata jadi profesional. Tapi orang-orang yang cerdas seperti saya. Loh, kenapa heran? Orang cerdas itu mempekerjakan orang pintar. Benar, entrepreneur itu rata-rata orang cerdas. Saya itu dulu pokoknya berangkat sekolah itu paling pagi. 1, gue bisa main dulu. 2, gue bisa tongkrongin yang pinter-pinter untuk bikin PR gue. Entrepreneur. Ntar jajan sama gue deh, coba deh. Lu yang ini udah bikin belum? Belum? Udah. Oh gue belum, coba deh lihat deh. Coba lihat ya kan jadi sama, ya itu kecerdasan. Ya. Yang akhirnya jadi masalah ketika ujian akhir. Karena gak ada yang bantuin ya kan. Tapi gini loh, jangan tunda dan lakukan itu, orang-orang yang last minute gak akan pernah kreatif. Ya. Dampak kreativitas itu penting, karena hidup ini ujungnya mesti berdampak. Goalmu saja bertambah. Ya. Hidup bermakna, tidak pernah terbatasi oleh situasi apapun. Ya. Apalagi kami nih, saya yang dari suku Batak tuh paling kreatif banget, asli kreatif. Itu yang namanya Honda, Mercedes, mobil Perancis semua. Lu bisa bikin ban tapi lu nggak pernah ciptain tambal ban. Orang Batak menciptanya. Lu lihat sepanjang Tangerang sampai sono Serang. Ya. Buka cabang lagi, ya kan? Hidup ini bermakna kalau Anda kreatif. Nggak pernah terbatasi oleh apapun. Dan kamu berbuah sampai akhir, ingat. Nggak ada yang namanya buah dikit, nggak berbuah lu dipotong. Akhirnya, Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa ada 2 kategori di Alkitab. Dosa yang aktif dan dosa yang pasif. Dosa yang aktif udah jelas kita paham. Melakukan berkegiatan apapun yang bentuknya jahat di mata Tuhan. Dosa yang pasif ini adalah bentuk di mana orang nggak lakukan apa-apa, sementara dia tahu apa yang benar untuk dia lakukan. Karena itu jangan tunda, karena semua yang baik menantikan Anda yang berjalan maju bersama dengan Tuhan. Bukan yang nongkrong kelamaan menikmati hadiratnya doang. Mari kita berdoa. Terima kasih
Tuhan Yesus. Firman itu hidup. Kami nggak hanya mendengar dan menjadi mengerti. Urapanmu memampukan kami melakukannya. Sehingga Tuhan nggak sia-sia berikan dua tangan buat kami. Tuhan nggak sia-sia beri kami otak untuk kami berpikir. Kaki untuk melangkah. Dan kiranya setiap perjalanan kami bersama denganmu itu boleh sefrekuensi dengan apa yang kau mau. Dan tentunya apa yang kau create dalam segala hal nilai yang benar, itu terbangun nyata melalui tidak hanya ekspresi dalam hidup kami, tapi juga dari apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya bahwa firman ini sedang bekerja, kami percaya bahwa urapan itu cukup untuk kami boleh bertindak. Yang diberkati, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.